Merenung seperti ini menjadikan nanti coba pungkasannya kalau kita selalu menghadirkan makna kematian di dalam hidup kita, maka hidup kita akan semakin indah. Yang takut itu kan karena menonton film horor itu, seram melihat kematian. Bukan, diajarkan Nabi mengingat kematian ini sebagai kunci agar kita nanti baik dengan orang lain, baik dengan siapapun. Hadirkan makna kalau seorang mati bagaimana? Anda orang soleh, orang baik, ahli ibadah, tidak berbuat zalim kepada saudara, sanak kerabat, ya. Kemudian Anda setelah panjang umur tentunya, tapi tetap kita bayangkan kita mati. Setelah kita mati bagaimana? Lihat, kita di ruang tengah, lihat, orang pada menangis. Kalau memang kita orang baik, sehingga dengan kepergian kita mereka menangis. Kalau ternyata kita bukan orang baik, orang pada tertawa. Alhamdulillah sudah hilang penyakit kita. Nah kan? Setelah seorang hamba meninggal di ruang tengah, ya tutup kain, ya masya Allah. Kemudian setelah itu apa? Dimandikan, dikafani, disolati. Kemudian bagaimana? Setelah itu semua keluarga-keluarganya bergegas untuk menyingkirkan mayat ini, untuk menyingkirkan kita ini. Tidak boleh kita berada di situ lama-lama. Kalau kelamaan nanti keburu busuk badan kita ini. Harus disimpan jasad kita ini. Jasad kita disimpan di liang lahat. Dibawalah seorang hamba kalau sudah meninggal dunia, dibawa ke sana, digotong, lihatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena Anda orang beriman, ahli kebaikan, maka di saat Anda dibawa itu senang, girang. Karena Anda orang baik, orang biasa tahajud, orang tidak pernah zalim kepada saudara, bahkan sering membantu saudara. Orang banyak sedekah, orang yang banyak menolong orang lain. Maka perjalanan Anda menuju alam, di saat mau dikubur, Anda merasa senang. Zikir yang dikumandangkan oleh pengiring jenazah bagi Anda adalah irama yang sangat indah, kesejukan di dalam hati. Sampailah di depan kubur. Bagaimana kisahnya setelah itu? Setelah sampai di liang dikubur, orang yang paling menyayangi kita pun ternyata memeluk kita. Tapi jangan bangga, itu bukan pelukan selamanya, itu pelukan terakhir. Kita akan diletakkan di liang lahat. Anak kita, orang paling dekat dengan kita, meletakkan kita di liang lahat. Setelah itu bagaimana diletakkan di liang lahat? Pipi yang kita sombongkan pun ternyata kainnya dibuka, ditempelkan ke bumi. Setelah itu bagaimana? Akan ditaburkan tanah di atas kepala kita. Ditaburkan tanah di atas kepala kita sampai diuruk. Dan setelah itu bagaimana? Selesai. Orang yang sangat mencintai kita pun juga akan meninggalkan. Hanya tertinggal 1, 2, 3, mungkin baca doa sesaat. Setelah itu mereka pun harus pergi. Dan kita mendengar langkah kaki mereka semakin jauh dan semakin jauh, semakin jauh. Dan ketahuilah apa yang terjadi saat itu. Di saat itulah awal kita masuki alam antara alam dunia, alam akhirat, yaitu alam barzah. Akan datang kepada Anda yang soleh tadi. Anda orang baik, Anda orang senang ibadah, Anda orang senang sedekah. Maka Anda usah khawatir di saat seperti ini. Sebelum malaikat mungkar nakir akan datang kepada Anda. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, bentuknya indah, bagus, dengan wajah ceria, tiba-tiba mengucapkan salam, assalamualaikum. Anda tidak mengenali dia, lalu Anda bertanya, siapakah engkau? Tiba-tiba suara itu berkata, aku adalah sedekahmu yang pernah kau berikan di masjid sana, di pondok sana. Lalu datang lagi suara yang lebih merdu lagi, assalamualaikum. Lalu Anda pun bertanya, siapa engkau? Maka suara itu menjawab, aku adalah bektimu kepada ibundamu, aku adalah solat malammu. Ternyata seorang hamba yang soleh di alam barzah nyaman karena ditemani oleh amal-amal baiknya. Ditemani oleh amal baiknya sehingga dia tidak akan merasa gentar, tidak akan merasa takut di tempat tersebut. Dan tempat dilapangkan oleh Allah. Alam barzah baginya adalah lapang. Bukan himpitan tanah seperti itu, bukan, lapang dan ditemani oleh amal-amal baik. Sehingga dikatakan kalau kita meninggal tidak ada yang menemani kita kecuali amal kita. Buruk-buruk, baik-baik. Dan setelah itu bagaimana? Datanglah malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir harus datang, akan datang kepada siapapun biarpun nabi. Akan datang dan malaikat mungkar nakir menjalankan tugas. Dan Allah sudah tahu tentang orang ini. Tugas malaikat mungkar nakir bertanya, man rabbuk? Dan dengan kedatangan malaikat mungkar nakir, Anda tidak pernah takut lagi. Karena Anda tahu ini adalah hamba Allah.
dan dia mengucapkan salam dengan lembut, Anda mengerti, dan menjelma malaikat mungkar nakir dengan bentuk yang sangat lembut, sangat bagus, sehingga Anda pun tidak merasa takut. Malaikat bersalam, Anda menjawab waalaikumsalam, karena Anda tahu dia adalah hamba Allah seperti Anda. Baru malaikat bertanya, wahai hamba yang baik, aku mendapatkan tugas untuk menanya kepadamu, bertanya kepadamu. Maka Anda pun berkata, silahkan wahai malaikat, silahkan. Lalu malaikat bertanya, man rabbuk? Maka Anda pun bisa menjawab, Allahu Rabbi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan setelah itu malaikat tersenyum, kemudian malaikat menyerahkan Anda kepada malaikat pemberi rahmat. Wahai malaikat pemberi rahmat, pemberi nikmat, berikan orang ini kenikmatan dan rahmat hingga sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Di alam barzah adalah indah. Dan ketahuilah bahwasanya kalau orang ahli iman, mulai dari di saat dicabut nyawanya sudah indah. Anda tidak usah merasa waktu sakaratul maut itu mengerikan. Sakaratul maut itu sakit dan sakit dan sakit. Sakaratul maut itu sakit, dan semua orang akan merasakan sakit. Akan tapi ketahuilah, Allah berfirman, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada ahli iman itu, yang dia menjaga hubungannya dengan Allah. Salat 5 waktu selalu dijaga, puasa Ramadan dijaga, kemudian hubungan keluarga dijaga, dengan istrinya baik, dengan suaminya baik, anaknya pun disekolahkan yang benar, bukan asal. Maka ketahuilah orang yang semacam ini adalah orang yang di dalam hidupnya nih, waktu meninggal ditampakkan surga. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang baik itu, waktu mau dicabut nyawanya ditampakkan surga. Bagaimana keindahan surga, sehingga betul dikatakan bahwasanya sakaratul maut itu memang sakit, akan tapi di saat Anda melihat surga, Anda tidak merasakan itu semua. Merasakan sakit